Dan kenapa kalau memang Allah itu ada, kenapa tak dinampakkannya dirinya, Pak Ustaz? Saya ketemu dengan seorang mu'alaf. Pak Ustadz, kenapa Allah tidak bisa dilihat? Iya, Pak Ustaz. Saya ketemu dengan seorang mu'alaf, namanya Koh Hani. Selalu nonton video Koh Hani, Koh Steven, mu'alaf. Saya tanya, kenapa Koh Hani masuk Islam? Kata dia alasannya satu, Pak Ustaz. Kenapa? Karena dalam Islam itu unik dibanding yang lain. Apa uniknya? Tuhannya nggak nampak. Itu justru yang membuat dia bersyahadat masuk Islam. Allah ingin kita percaya, padahal dia tidak kelihatan, tapi sekarang orang mau. Ada orang dari Yunani, namanya Demokritos. Siapa namanya? Ibu yang hamil jangan kasih nama anak Demokritos. Hai Demo. Hobi apa? Unjuk rasa. Demokritos mengatakan yang ada inilah yang ada. Tiang ini ada karena ada. Kamera ini ada karena nampak. Bunga ini ada karena disentuh. Soman ada karena bisa didengar. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa ditangkap dengan panca indera. Ada. Kalau tidak bisa ditangkap, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, maka tidak ada. Malaikat bisa ditengok? Kalau begitu malaikat menurut Demokritos. Nama filsafatnya materialisme. Materi. Ini materi, ini materi, ini materi. Orang yang hanya percaya kepada materi, maka orang itu disebut dengan materialisme. Perempuan yang hanya suka kepada materi disebut materi, karena dia mau materi aja. Sedangkan Islam ada zahir, ada batin. Zahir yang materi, tapi ada yang batin, yang non materi, yang tak nampak. Tak usahlah jauh-jauh cerita malaikat, tak usahlah jauh-jauh cerita Allah, tak usahlah jauh-jauh cerita surga dan neraka, tak usahlah jauh-jauh cerita malaikat, tak usahlah jauh-jauh cerita tentang roh. Yang dekat-dekat aja. Ada yang bisa menengok cinta? Itu Pak Ustadz yang gini. Ada yang bisa menengok benci, marah. Itu namanya immateri. Itu namanya non materi. Makanya kalau Idul Fitri kita mengatakan mohon maaf zahir dan batin. Apakah bisa kita bertanggungjawabkan setiap umur kita ini? Insya Allah. Abdul Somad, kau semalam di mana? Penyengat. Khutbah di mana? Masjid. Masjid yang cantik itu. Habis itu kau tausiah di mana? Tausiah di masjid di atas bukit. Subuh tadi di mana? Tak ingat saking banyaknya jadwal. Habis itu tadi sebelum di sini di mana? Universitas Batam. Besok subuh di mana? Tak aku tengok lagi jadwal, pusing kepalaku. Insya Allah bisa kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iyalah, Ustadz kan penceramah, ada jadwalnya. Kami yang ibu rumah tangga nih Pak Ustadz, membesarkan anak-anak juga adalah ibadah. Mengandung anak itu ibadah apa tak ibadah? Ibadah. Makanya kalau ada tetangga ibu resi, kau tahun lalu mengandung, tahun ini mengandung, apanya? Ibadah. Makanya kalau ada perempuan melahirkan meninggal, maka matinya mati syahid. Begitu juga dengan laki-laki. Kalian kuliah itu ibadah, bahkan jihad. Man kharaja fi talabil ilm, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang perang jihad fi sabilillah. Akhirnya sampai pulang. Kapan kau balik nak? Aku jihad mak. Udah semester berapa? 14. Itu bukan jihad, jahat. Tak tamat-tamat. Namanya mapala, mahasiswa paling lama. Nah ini semuanya penting. Dan di antara yang nanti diminta pertanggungjawaban adalah inna sam'a, pendengaran. Kau dengar kawanmu pakai narkoba, kenapa kau diam? Kau dengar kawanmu pacaran, kenapa kau diam? Kau dengar kawanmu mabuk sakau pakai ganja, pil anjing gila, kenapa kau diam? Wal basar, mata. Kau tengok temanmu, sahabatmu ribah, namimah, kumpul-kumpul, kongko-kongko buat maksiat, kenapa kau diam? Inna sam'a wal basar wal fuad, hatimu kenapa tak merenung, otakmu kenapa tak berpikir, lidahmu kenapa tak bercakap. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah salat? Sudah puasa sunat? Sudah bayar zakat? Sudah haji dan umrah? Sudah. Yang belum berangkat insyaallah selesai Covid berangkat. Amin. Tapi ada orang yang kena. Sudahkah engkau melaksanakan amar ma'ruf nahi? Saya takut dia tersinggung Pak Ustadz. Selama saya ngomong ini, yang pacaran tersinggung, yang ghibah tersinggung, yang namimah tersinggung, yang sakau tersinggung, yang mabuk tak tersinggung karena tak sadar.
Yang tak berjilbab tersinggung. Kalau kita pikirkan orang tersinggung, maka tidak akan berdakwah. Kalau dipikirkan orang sakit hati, tapi kita bukan marah, kita bukan rese, kita bukan intervensi orang. Kita ingin supaya dia selamat dari neraka dan masuk surga sama-sama kita, insya Allah. Amin.